Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang pria bernama Warto, seorang buruh tani miskin yang tertekan oleh kemiskinan. Demi mengangkat derajat keluarganya, ia mencari jalan pintas, pesugihan. Ia mendapatkan petunjuk dari seorang dukun tua tentang tempat ritual di dalam hutan terlarang bernama Watu Geni. Namun, apa yang ia dapat bukan sekadar kekayaan, melainkan sebuah kutukan yang harus dibayar mahal dengan nyawa orang-orang terdekatnya. Warto tinggal bersama istrinya, Minah, dan anak semata wayangnya, Seno. Setiap hari ia bekerja keras di sawah milik orang kaya di desa, Pak Darman. Upahnya tak cukup untuk makan layak, apalagi untuk menyekolahkan Seno. Suatu malam, setelah dihina oleh Pak Darman karena minta pinjaman uang, Warto duduk termenung di pinggir sungai. Disitulah ia bertemu dengan Mbah Rejo, seorang dukun tua yang terkenal misterius. Kalau kau ingin kaya, kau harus berani membayar dengan sesuatu yang tak ternilai, kata Mbah Rejo sambil menyodorkan daun sirih bertuliskan aksara Jawa kuno. Mbah Rejo menceritakan tentang hutan Watu Geni, tempat kuno yang dipercaya sebagai gerbang ke alam gaib. Siapapun yang ingin kekayaan instan bisa melakukan perjanjian di sana. Tapi ada syarat, setiap tahun harus ada tumbal nyawa atau kekayaan itu akan mengutuk pemiliknya. Terdesak, Warto menyanggupi. Ia mengikuti petunjuk Mbah Rejo, masuk ke hutan dengan sesaji lengkap, darah ayam hitam, kemenyan, dan rambut istrinya yang ia curi diam-diam. Di bawah batu besar yang mengeluarkan panas seperti bara, Warto membaca mantra yang diberikan. Tiba-tiba, sosok tinggi besar bermata merah muncul, sang penjaga Watu Geni. Harta akan datang, tapi tumbal harus ada. Siapakah yang kau serahkan untuk pertama kalinya? Dengan suara gemetar, Warto menjawab, Pak Darman. Keesokan harinya, kabar gempar menyebar. Pak Darman ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Tubuhnya hangus seperti terbakar. Anehnya, seminggu kemudian, Warto tiba-tiba menjadi kaya. Ia membeli tanah, rumah, bahkan truk untuk bisnis hasil bumi. Desa pun gempar. Dari buruh tani, Warto menjadi orang paling kaya dalam waktu singkat. Namun, hanya Minah dan Seno yang tahu bahwa Warto berubah. Ia sering bicara sendiri, mandi kembang tengah malam, dan menyimpan boneka kecil dari jerami dan rambut manusia di bawah ranjangnya. Tahun berganti, dan mimpi buruk datang kembali. Sosok tinggi bermata merah muncul dalam mimpi Warto, menagih tumbal kedua. Kali ini, Warto memilih seorang pencuri desa, tapi tidak cukup. Sang penjaga ingin darah keluarga, atau kekayaan akan hilang dan nyawa Warto menjadi gantinya. Dengan hati bergejolak, Warto mencoba menghindar. Tapi malapetaka datang. Anaknya, Seno, mulai sakit keras tanpa sebab. Minah histeris, tapi Warto tahu ini adalah peringatan. Malam itu, Warto membawa Seno ke Watu Geni, berharap bisa menukar tumbal. Tapi sosok penjaga justru marah. Tak bisa kau tukar tumbal dengan air mata. Kau yang memulai. Kini biar dengan darah. Seno tewas terbakar di depan matanya. Tubuhnya hilang di telan tanah, meninggalkan bau daging terbakar. Sejak itu, kekayaan Warto menghilang satu persatu. Lahan-lahan terbakar, truk kecelakaan, uang lenyap. Minah, yang mengetahui segalanya, mencoba membunuh Warto tapi justru hilang tanpa jejak. Warto kini tinggal sendiri di rumah mewah yang kosong. Setiap malam, terdengar suara anak kecil menangis, suara Minah memanggil, dan sosok penjaga berdiri di pojokan kamar. Pada malam Jumat Kliwon, rumah Warto terbakar tanpa sebab. Saat warga datang, hanya ditemukan abu dan sebuah boneka jerami yang masih utuh, dengan rambut Minah yang terikat di lehernya. Pesugihan bukan tentang kekayaan, tapi tentang janji pada kegelapan. Dan kegelapan selalu menuntut balasan. Jangan pernah mendekati Watu Geni jika kau tak siap kehilangan segalanya.